Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan agama mengenai seorang mukmin yang tidak mau memiliki anak, atau dalam kurung child free, yang sekarang banyak beredar di kalangan anak muda. Jazakumullah khairan. Ini melanggar agama, melanggar agama. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Ya, bagaimana caranya child free? Ini pemikiran dari mana nih? Jauh sekali dari Islam. Sengaja untuk tidak punya anak. Tidak boleh namanya dua. Tanzimun nasal, tahdidun nasal. Tahdid membatasi untuk tidak punya anak, tak boleh. Makanya laki-laki tidak boleh vasektomi. Vasektomi diputus kabelnya, tak bisa disambung lagi. Perempuan tidak boleh steril. Operasi dibuang rahim, steril, tak bisa punya anak, tak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dokter mengatakan ibu sudah sesar 2 kali, tidak boleh 3 kali, maka suami baru. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ingin punya anak, maka tidak boleh. Karena tujuan dari menikah, maaf, bukan seksual. Seksual itu tujuan sampingan. Tujuan dari menikah adalah supaya punya waladun sholihun. Ini bahaya kalau ada umat Islam nikah tak mau punya anak. Habislah kita, musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Ada satu hal yang lagi rame nih. Rame masalah, apa istilahnya mereka? Child free. Jadi bebas dari anak gitu, bebas dari anak. Jadi ada orang-orang yang gak kepingin punya anak gitu. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kebanyakan mereka akan berbincang tentang masalah ekonomi. Ya, karena anak-anak itu perlu makan. Anak-anak itu perlu biaya sekolah. Mereka juga punya masa depan. Oke, masalah lainnya apa? Masalah beratnya tanggung jawab. Iya. Orang tua memang punya tanggung jawab. Bagaimana dia mendidik anaknya menjadi insan yang bermanfaat dunia akhirat. Bagaimana Islam menghadapi dua masalah ini? Jadi yang rame ini sebenarnya masalahnya muncul karena kurangnya iman. Di tengah pandemi ini, orang banyak sibuk dengan imun, lupa sama iman. Bicara anak. Yang namanya dunia ini, kita lihat yang banyak sekali sekarang ini, dari siapa itu? Dari Adam dan Hawa, dari 2 orang cuma. Dari 2 orang. Lalu menjadi 8 miliar manusia. Siapa yang ngasih makan 8 miliar manusia? Siapa? Nabi Adam udah mati. Siti Hawa udah mati. Tapi 8 miliar manusia hidup. Yang ngasih rizki mereka adalah yang menciptakan mereka, Allah. Ada lagi katanya gak mau punya anak karena dia mau happy-happy. Dia mau bersenang-senang. Supaya dia bisa berduaan ke sana kemari. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Engkau akan tua. Engkau akan jadi ajus, katanya orang Arab. Jadi lemah. Di sini tempatnya beramal. Ada waktu bersenang-senang. Inilah kalau kau memang benar-benar ingin bersenang-senang, bagaimana engkau memiliki banyak anak yang mendoakan engkau. Yang ketika kau berada di kuburan di situ dapat kiriman terus istighfar anakmu. Jadi kalau bicara bersenang-senang, di sini bukan tempatnya bersenang-senang. Dan anak itu sebenarnya menjadi penyenang orang tuanya. Apa engkau nggak senang lihat anaknya di depanmu? Melihat anak sedang, ya kalau bicara sedang bermain, kemudian dia tumbuh besar menjadi anak yang soleh, bermanfaat buat negerinya, buat bangsanya, buat agamanya. Itu kebahagiaan gitu loh. Jadi mungkin ini juga harus diperhatikan, masalah kebahagiaan di sini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat berjuang dan beramal. Dan ahibati fillah, kalau semua pada nggak mau punya anak, di antara penyebabnya ada satu lagi yang lupa tadi. Di negeri-negeri luar sana, kebanyakan urusan ekonomi rumah tangga ini yang nanggung itu suami istri. Jadi si istri malas mau punya anak.
Dia ngomong, ana harus kerja, ana harus ngurusin rumah, belum lagi nanti hamil, capek, lelah, ngurusin anak, suruh cari fulus lagi. Inilah sistem yang tidak benar. Kewajiban mencari nafkah itu engkau yang laki. Masa perempuanmu udah hamil nyusuin anak masih suruh cari fulus? Dan ini yang terjadi di luar sana. Kebanyakan perempuan-perempuan di sana nggak kepingin punya anak. Yang katanya negara maju, nggak kepingin punya anak. Karena nih perempuan harus kerja. Dia harus bayarin listrik bersama suaminya di rumah. Dia harus bayar kontrakan rumah bersama suaminya di rumah. Dalam agama kita, perempuan nih ratu. Ratu permaisuri. Yang capek siapa? Suaminya. Suami kerjanya terima kasih. Terima fulus kasih istri. Terima kasih istri. Makanya perempuan dalam Islam mau punya anak berapapun nggak ada masalah dia. Dan negara-negara barat sadar dengan bahayanya pemikiran ini. Singapura, Jerman, Jepang, beberapa negeri itu yang mau punya anak dikasih fulus sama negaranya. Udah dikasih fulus. Kenapa? Karena yang terjadi di sana itu piramid terbalik. Piramid terbalik ya. Nah, yang di atas itu, yang paling banyak itu yang tua-tua. Mereka berpikir, nih kalau tua-tua mati, generasi selanjutnya cuma sedikit, tutup negaranya. Maka ahibati fillah, perbaiki keimanan kita. Perbaharui keimanan kita. Yakinlah kalau bicara rezeki Allah, kalau bicara mendidik anak ini dan itu, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Yang sulit, kalau Allah ingin mudahkan itu akan jadi mudah. Dan kembalikan kepada Sang Pencipta. Menjadikan sebatang kara di masa tua.